Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صوابا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وصحبه الأخيار.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anil Badri ya Allah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala Toha. Sini Pak, masih ada. Ini masih ada kosong. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepada seluruh para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pemuka agama, para pemuka adat, seluruh pejabat pemerintahan TNI Polri termasuk Bapak Kepala Desa, seluruh panitia peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang membawa saya ke sini Al-Mukarram Kiai Haji Nasril Hijar SAG, seluruhnya yang saya muliakan, para bapak, para ibu, pemuda, pemudi jamaah peringatan Isra Mi'raj yang saya muliakan. Saya ajak bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah, mulia di dunia, mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemuliaan itu Pak, Bu, ada yang tidak ada batasnya, ada yang dibatasi. Ada orang mulia karena kaya, kuli-kulinya banyak. Setiap hari Sabtu ditunggu oleh kuli-kulinya untuk terima bayaran mingguan. Betul? Saya katakan orang kaya itu mulia. Ada orang juga mulia karena jabatan. Selama dia menjabat, saya katakan mulia. Tapi dibatasi 5 tahun. Kalau baik, dicintain rakyatnya, dicintain oleh umatnya, dicintain oleh bangsanya, bisa berlanjut menjadi 10 tahun. Selama jadi pejabat saya katakan mulia, tapi dibatasi oleh waktu. Betul? Jadi ulama mulia selama tidak melanggar syariat, selama tidak melanggar aturan-aturan Allah. Apakah ada ulama yang melanggar aturan Allah? Ada. Kalau Bapak dengar di televisi kemarin, pengasuh pondok pesantren mencabulin santri putrinya hampir 7, sehingga pondok pesantrennya sepi. Wali murid semuanya menjemputnya, takut kena korban berikutnya. Awalnya mulia, semua menunduk, semua menghormat. Tapi setelah melanggar aturan-aturan Allah, melanggar hukum-hukum Allah, kemuliaan dicabut oleh Allah, dikasih seragam tahanan.
Subhanallah. Betul? Maka ada kunci kemuliaan, Bu. Ada kunci kemuliaan, Pak, yang kekal, tidak akan hilang, baik dari dunia sampai nanti di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, yaitu yang paling bertakwa. Orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa, memakai kata-kata atqakum. Maka ketakwaan inilah yang akan menghantarkan kita mulia di dunia, mulia di akhiratnya. Maka dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga akan membawa kita kepada kemuliaan. Kita akan mulia, kita akan menjadi orang yang berwibawa. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tatkala Allah mengatakan linuriyahu min ayatina, Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau itu dibahas betulan, Pak, subuh tidak sampai, subuh tidak cukup, saking banyaknya peristiwa-peristiwa penting. Betul? Yang paling penting kita ambil pokok-pokoknya. Isra sudah dibahas oleh para ulama-ulama, oleh para ustadz-ustadz. Isra perjalanan darat, Mi'raj perjalanan ruang angkasa. Yang paling penting kita ambil, kalau Allah, Bu, menyuruh zakat, Allah menyuruh puasa, Allah menyuruh naik haji, itu pasti menyuruh malaikat Jibril. Kalau Allah menyuruh wajib puasa, wajib zakat, wajib haji bagi yang mampu, itu Allah menyuruh malaikat Jibril. Tapi giliran sholat, Allah akan mewajibkan hambanya sholat, maka mengundang langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah saking pentingnya ibadah sholat. Diundang langsung, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa masih ada di situ, diabadikan di Palestina. Tempatnya Rasulullah berangkat sampai tembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Disitulah ada namanya Sidratil Muntaha. Yang kita ambil hikmahnya. Apa di situ Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sambutan Allah. Tapi jawaban Nabi Muhammad bukan kepentingan pribadi. Assalamu alaina, semoga keselamatan tetap bagi kami, kata Nabi Muhammad. Wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hambamu ya Allah yang soleh-soleh ya Allah juga mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmatmu. Ini usulan Nabi Muhammad kepada Allah, dan Allah mendengar. Kalau di kampung ini ada ibu tidak solihah, ada bapak tidak termasuk soleh, maka tidak mendapatkan usulan Nabi Muhammad kepada Allah. Rugi tidak rugi? Rugi tidak rugi? Rugi. Kalau sudah mengatakan rugi, mulai besok, mulai sekarang, jadilah kita orang yang soleh, jadilah orang yang solihah. Kalau ibu bertanya, bagaimana Pak Kiai caranya untuk jadi orang yang solihah? Bagaimana caranya menjadi orang yang soleh?
Ulama cukup simpel cara membeberkannya. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Yang nomor tiga, perbuatannya tidak merugikan orang lain. Perbuatannya tidak membahayakan terhadap orang lain. Perbuatannya tidak menyakiti orang lain. Itu ciri-ciri orang soleh atau solihah. Paham bu? Paham bu? Kalau ibu masih menyakitin suaminya dengan kata-kata yang kasar, maka ibu lepas tidak termasuk seorang wanita yang solihah. Demikian pula bapak. Kalau bapak ini ndak ada angin, ndak ada apa, marah sama istrinya, permohonan kepada Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Mahal. Allah bu yang punya langit dan bumi. Ini seorang pemimpin. Umat ikut dibawa di hadapan Allah. Jadi kalau kepala desa dipuji oleh Pak Camat, wah kamu desanya bagus. Kalau Pak kepala desanya itu bagus, bilang sama Pak Camat, maaf Pak Camat, ini semuanya bersih, ini baik, bukan karena karya saya Pak Camat, tapi karena kesadaran masyarakat saya. Bagus kepala desa itu. Kalau dia bilang, oh iya kalau bukan saya siapa lagi? Umatnya tidak dibawa. Camat dipanggil bupati juga begitu. Bawa rakyatnya ke depan bupati, jangan diakuin sendiri. Betul? Bupati dipanggil gubernur, gubernur dipanggil presiden. Bawa rakyatnya. Jangan dirinya sendiri dipuji. Ya supaya naik pangkat. Subhanallah. Betul tidak betul? Kalau mau mensuri toladanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Masih ingat Rasulullah, padahal di situ ada alam yang belum pernah diinjak oleh nabi-nabi yang lain. Bu, belum ada nabi menjalankan Isra Mi'raj, belum. Hanya terjadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di alam sana kayak apa indahnya kita tidak tahu. Tapi Nabi Muhammad tidak melupakan hambanya, dilaporkan kepada Allah. Betul? Betul tidak betul? Menjadi apa besok? Orang yang soleh. Ibu jadi apa bu? Solehah. Anaknya bu? Solehah juga. Anaknya apa? Soleh. Bukan namanya soleh, tapi hatinya dan perbuatannya yang soleh. Kalau hanya soleh-soleh bisa anaknya namakan soleh aja. Ibu anaknya solihah, namanya solihah. Yang saya maksudkan tingkah lakunya, perbuatannya, amalnya mengandung nilai-nilai solihah, mengandung nilai-nilai soleh. Betul? Yang kedua bu, saya jerit-jerit begini bu dari bulan Februari bu. Februari. Sekarang bulan apa nih? Maret. Nanti berakhir bu, insya Allah tanggal 6 April baru selesai tugas saya. Alhamdulillah. Saya berangkat tahun ini bu, beda dengan yang kemarin bu. Kemarin saya berangkat tiket saya beli PP biasanya. Sekarang enggak. Saya pulangnya enggak beli tiket. Nah saya nganggap kalau nanti saya di lockdown, ceramah ini batal, saya balik saja ke rumah. Ngapain nungguin di sini? Silaturahmi, makan ayam, makan rugi saya. Saya bisa kok beli ayam. Betul? Betul tidak betul?
Gak usah pulang Pak Kiai, satu rahmi aja Pak Kiai. Ke rumah ini, rugi saya. Hanya makan apel, makan anggur. Saya bisa beli apel kok. Kalau hanya melayani satu rahim, enggak saya. Saya tidak ada aja satu rahim. Murni harus berbentuk dakwah Islamiyah. Kalau seandainya di lockdown ini tidak boleh pulang saya. Tidak boleh maksa. Negara ini sekarang lagi mau menyelesaikan COVID. Kita taatin, kita patuhin. COVID Corona bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Betul? Pakai masker, alhamdulillah pakai masker. Di samping COVID tidak masuk, virus corona tidak masuk, alhamdulillah. Mengurangi nafsunya laki-laki. Karena apa? Mulutnya perempuan sudah ditutup. Mana yang bibir merah, mana yang bibir tipis, mana yang hidung mancung, sudah nggak kelihatan, hanya mata yang kelihatan. Betul Pak? Alhamdulillah. Itu segi agama. Alhamdulillah. Kalau dulu ngomong dengan orang tua, murid dengan guru, betul? Suami dengan istri, istri suami. Biasanya kalau ngomong begini Bu, kapan pulang? Ditutup dengan ini supaya bau mulutnya itu nggak kena hidung. Betul? Murid dengan guru, Pak Guru, kapan diliburkan? Ditahan dengan ini. Sekarang alhamdulillah ada masker, bebas. Pak Guru kapan pulang? Bau mulut sudah tidak tembus. Di samping juga supaya virus tidak masuk. Betul? Itu tidak betul? Alhamdulillah. Cuci tangan. Bagi umat Islam cuci tangan itu nggak ada keberatan. Duhur cuci tangan. Asar, maghrib, isya, subuh, mau tahajud, mau sholat duha, mau makan, habis makan, cuci tangan biasa. Itu ajaran Rasulmu. 1440 dia Rasulmu sudah bilang an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari keimanan. Betul? Sudah biasa umat Islam. Tidak usah berat cuci tangan, cuci aja tangan. Alhamdulillah. Ada atur jarak, ya atur jarak aja. Ya masuk kantor, masuk bank sana atur jarak. Nggak masalah. Apalagi yang pacaran, atur jarak. Saya jamin tidak akan hamil. Betul? Ada yang pacaran Bu? Ada yang pacaran? Kalau yang pacaran atur jarak, saya jamin tidak akan hamil. Tapi kalau jaraknya nggak diatur, bahaya. Betul? Apa yang pemerintah usahakan? Yuk kita terus lanjut. Betul? Dukung pemerintah, program pemerintah apapun saja. Kita tidak rugi. Hanya nutup mulut begini, ruginya apa? Kita jalan debu nggak masuk ke hidung. Betul? Bukan hanya virus saja Bu, masih banyak hal-hal yang lain. Betul? Saya kesini Bu, beda dengan dulu Bu. Kalau dulu saya naik pesawat itu naik aja. Kemarin naik pesawat Bu, naik tangga begitu, ya Allah. Umur saya ya Allah kalau seperti Sriwijaya ya Allah. Hanya hitungan detik ya Allah. Istri ikut, anak saya tidak ikut. Mobil saya di rumah tidak ikut. Naik saya Pak, tak, tak. Tapi saya bilang dengan hati, ya Allah, saya berangkat ke Kalbar bukan rekreasi ya Allah, tapi untuk menyebarkan agamamu ya Allah. Akan menjelaskan mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil, mana perintah, mana larangan Allah, agar hamba-hambamu sesuai dengan tujuanmu ya Allah, menciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali menyembah Allah, sujud kepada Allah. Naik saya Bu, tenang saya. Sebenarnya naik tangga pertama takut
Dus, ingat Sriwijaya yang nyungsep dari atas, Bu. Masya Allah. Penumpangnya, Bu, 53, Bu. Kantong mayitnya 150. Kok bertambah? Bukan bertambah itu. Kantongan ada yang isi tangannya, ada yang isi pahanya, ada yang isi kepalanya, ya macam-macam isinya. Maka penumpang 53, kantong jenazahnya menjadi 150. Subhanallah. Betul? Lu tidak betul? Ini hikmah Isra dan Mi'raj. Yang kedua, sering oleh ulama dijelaskan, Rasulullah itu mendapatkan perintah sholat 50 kali sehari semalam. Betul ya? Betul, Bu? Setiap Isra pasti ada kata-kata itu. Pertanyaan, kenapa? Karena Nabi Muhammad memiliki akhlakul karimah. Nabi Muhammad itu mentawadu. Nabi Muhammad itu sopan, yang nyuruh, yang punya langit dan bumi. Maka disuruh sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah tidak membantah karena ada akhlakul karimah, tawadu. Kalau ibu, Bu, disuruh oleh suaminya masih membantah, berarti ibu tidak punya akhlak. Betul, Pak? Betul, Pak? Supaya ibu punya akhlak, setiap perintah suami tidak melanggar hukum Allah, tidak melanggar syariat Allah, seorang istri wajib harus taat patuh. Itu ciri-cirinya memiliki akhlakul karimah. Paham? Sebaliknya, kalau bapak disuruh oleh istrinya dan istrinya tidak mampu berbuat, lalu bapak tidak mau, juga bapak tidak termasuk orang yang berakhlakul karimah. Kalau istrinya tidak mampu berbuat, nyuruh bapak. Contohnya apa? Kata istrinya, ada pohon kelapa sini. Ada? Banyak? Kata istrinya, bang, ini mau masak sayur lodeh, bang, harus pakai kelapa. Tolong, bang, panjatin kelapa. Bapak tidak mau, maka bapak termasuk tidak berakhlakul karimah terhadap istrinya. Karena istrinya tidak mampu manjat. Betul? Hanya bisanya dipanjatin bapak. Kok ketawa? Betul tidak betul? Betul, Bu? Maka manjatlah. Tapi kalau ibu mampu melaksanakan, menyuruh suami, itu namanya ibu yang kurang ajar. Berhenti. Betul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, 50 kali sehari semalam perintah sholat dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena moral dan akhlak yang begitu tinggi, sopan dan tawaduk Rasulullah kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, hikmah lagi, Bu. Dibawa, Bu, ketemu dengan Nabi Musa, Bu. Di sini Rasulullah ini orang yang suka menerima masukan. Rasulullah orang yang suka bermusyawarah agar supaya umatnya tidak berat. Maka masukan dari Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Rasulullah Muhammad, umatmu tidak bakalan kuat melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam, Muhammad. Tidak bakalan kuat, Muhammad. Perjuangkan saja, Muhammad. Minta potongan kepada Allah. Nabi Muhammad orang yang suka menerima input pendapat dari luar. Tiru oleh pemimpin-pemimpin hari ini. Betul? Kayak Rasulullah musyawarah dengan Nabi Musa, masukan dengan Nabi Musa, lalu pergi lagi ke hadirat Allah, dikorting 5 jadi 45. Kata Nabi Musa, tidak mampu Muhammad, balik lagi. Nggak usah saya urai nilainya.
terakhir 5 kali sehari semalam. Itu perjuangan Rasulullah. Bu, bu di belakang. Bu, 5 kali sehari semalam itu hasil perjuangan Rasulullah. Tapi kata Nabi Musa, tetap umatmu Muhammad tidak mampu Muhammad. Terbukti sekarang. Berapa banyaknya orang yang tidak mampu bangun sholat subuh? Ngaku nggak? Hei, berapa banyaknya umat Nabi Muhammad yang tidak mampu bangun sholat subuh? Saya ada di pulau, Pak. Masya Allah, memang mereka tuh nelayan. Saya tunggu-tunggu adzan, nggak ada adzan. Kiainya belum pulang. Diceramain malam 2 jam. 2 jam saya ceramah itu. Masjid nggak ada adzan, jamaah nggak ada. Kayaknya sendiri yang adzan. Subhanallah, betul? Ini benar-benar kata Nabi Musa, umatmu nggak mampu. Ternyata betul, sholat subuh paling susah kita bangkit dan bangun, betul? Wahai anak-anak muda, mulai besok wahai anak muda, kalau sudah jam 8 malam pulang tidur. Pulang jam 1 malam, jam 2 malam, mau subuh lalu tidur. Amblas bangun jam 8 siang, betul? Yang bapak-bapak juga sama. Kayak saya, Pak, tidak pernah saya terima tamu malam. Kalau mau namu dengan saya harus ba'da subuh, saya batasin sampai asar. Ba'da maghrib saya tidak terima tamu sampai malam. Malam itu untuk berzikir, malam untuk tidur. Malam bukan dihabisin. Di situ ada namanya qiyamul lail, tahajud. Kalau saya tidak berpidato, Bu, jam 8 saya tidur. Nanti jam 1:30 kita bangun. Kalau badan sehat, lanjut tidak tidur lagi. Kalau badan kurang pas, kita tidur. Jam 4:30 kita bangun. Sholat subuh. Bisa diatur. Betul? Yang kedua, berapa banyaknya orang yang tidak mampu sholat asar? Biasa sholat asar ini apa? Menyelesaikan pekerjaan. Yang di kebun, tanggung ini, nurunin kelapa ini, besok segera mau dikirim. Oh, tanggung nih, atap rumah belum selesai, tinggal 5 lembar. Oh, tinggal masang kaca. Tanggung. Datanglah ghurubis syamsi, habis sholat asar. Banyak nggak? Banyak nggak? Kadang-kadang nganter order. Nganter apa? Barang. Pakai truk. Apa itu muat semen? Apa itu koral, apa pasir? Tanggung kalau hanya 2. Kita lanjut ngirim sampai 3. Supaya apa? Duitnya agak banyakan. Hilang asar. Ghurubis syamsi. Ada nggak? Ini yang disebut oleh Nabi Musa, umatmu tidak kuat Muhammad. Ternyata terbukti susah kita bangun sholat subuh dan susah kita melaksanakan sholat asar. Betul? Maka wahai umat Islam, khususnya di dusun ini, kalau ada yang masih tidak sholat, berarti tidak menghargai jerih payahnya Rasulullah. Tidak menghargai. Badan sakit, sobiran, sabar. Badan sehat, sakiran, bersyukur. Punya istri tidak begitu cantik, sobiran, sabar. Punya suami nggak begitu ganteng, sobiran, sabar. Biar saya punya suami nggak ganteng, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak khawatir suami saya pergi ke Jawa.
nggak mungkin kecantol di sana. Kalau suami ibu ganteng bu, bahaya bu, betul? Sebaliknya alhamdulillah saya ndak punya istri cantik, istri saya kurang cantik, alhamdulillah aman pak, ditinggal 1 bulan aman, betul? Tapi kalau istrinya ditinggal 10 hari, bahaya nggak? Bahaya pak, banyak yang ngelirik pak, betul? Ini konsep kita ada hikmahnya. Alhamdulillah istri saya nggak begitu cantik, sobiron. Ketepatan istrinya cantik, syakiron. Alhamdulillah suami saya tidak nikah lagi, syakiron. Ternyata suaminya kawin lagi, sobiron. Sabar, nggak usah ngamuk-ngamuk, betul? Ini rumah tangga tentram, betul pak? Betul pak? Apa yang betul? Syakiran, sobiran. Sakit, sabar. Sehat, bersyukur. Miskin, sabar. Kaya, bersyukur. Betul? Betul kan? Ini konsep. Konsep ini aja. Syakiran, sobiran. Sobiran, syakiran. Udah itu aja. Kalau ini diamalkan, aman. Hidup tentram. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalian ibu nggak enak kata ibu tuh. Kalau giliran suami saya nggak nikah lagi, syakiran, betul pak Kiai. Tapi kalau suami saya nikah lagi, sobiran, berat pak Kiai. Ya bu, berat bu. Berat bu. Berat bu. Inilah saya tanya bu ya. Bu, jujur ya bu ya. Yang depan rumah. Jujur ya, jawab ya. Silakan jawab. Boleh apa tidak? Laki-laki kawin 2, kawin 3, kawin 4. Katanya ibu itu dalam rukun iman antuk minabillahi wa malaikati wa kutubihi, beriman kepada Al-Quran. Tapi isinya Quran ibu nggak setuju. Dosa nggak itu? Dosa nggak tuh? Isinya Quran, kata beriman kepada Al-Quran. Betul? Tapi isinya oleh ibu nggak setuju. Gimana itu bu? Berarti rukun iman ibu kurangin aja lah bu. Ya bu ya. Begini bu, yang benar jawabannya bu. Pak Kiai, saya setuju. Laki-laki kawin 2, 3, dan 4 asalkan bukan suami saya. Menurut Quran aman. Betul? Kenapa ibu ikut campur suami orang lain nak kawin lagi? Itu kesalahan perempuan begitu. Nah kalau ini kan enak jawabannya. Saya setuju Pak Kiai. Laki-laki itu kawin 2, 3, dan 4. Memang itu kata Quran boleh. Asalkan bukan suami saya Pak Kiai. Begitu, baru begitu bu. Paham? Nafsunya yang didahulukan, otaknya disimpan. Betul? Ini bu, konsep hidup. Cuman ini. Sobiran, syakiran. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Berapa banyaknya orang yang tidur bu, datang tsunami jam 1 malam dengan gempa bumi, ternyata kepalanya sudah ditindih oleh tiang-tiang beton, mati. Berapa banyak orang yang tidur bu, nyenyak, ternyata datanglah longsor gunung, kehanyut 19 orang ada di dalam tanah. Maka ibu dan bapak dibangunkan subuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, hambamu hidup lagi ya Allah.
sebagai rasa syukur hamba-Mu hidup ya Allah setelah Engkau matikan ya Allah, maka kami akan sujud kepadamu ya Allah dengan sholat subuh ya Allah. Betul? Ada lagi Pak orang tidur nyenyak, bangun dari tidur kakinya langsung begini Bu, stroke itu. Betul? Ada tetangga saya tidur bagus, nggak ada apa-apa, ternyata darahnya langsung naik. Pagi-pagi begini dia. Subhanallah, kita sehat, bersyukur kepada Allah. Salat subuh, betul? Betul Bu? Bu? Ibu? Pak? Bapak dan Ibu ini hidup berapa fase? Berapa tahapan? Berapa alam yang harus dilalui? Berapa? Hah? Berapa? Bapak, berapa Pak? Hah? Dua. Yang baju merah, 2. Pecinya merah. Bukan merah itu, merah hati. 2. Ibu? Hah? Berapa? Yang jelas berapa? Hah? Oh. Kok ditanya begini? Yang jelas berapa Bu? 4. Alhamdulillah, jawab ada 2 ada 4. Nggak apa-apa, saya tampung. Ibu berapa Bu? 5. Alhamdulillah. Dah, pertanyaan saya tutup. Nggak lama-lama. Kalau saudara benar, ya 2 benar, hadiahnya 2 miliar. 4 nanti 4. Kalau 4 itu benar, hadiahnya 4 miliar. Ibu alhamdulillah. 5 Bu. Kalau Ibu bilang 5 benar, hadiahnya 5 miliar. Pak Kepala Desa saksikan ya. Kepala Buna. Ibu 5 miliar. Bapak yang tadi 4 katanya 4 miliar. Itu 2. Gara-gara manusia ini tidak paham hidup berapa tahapan, berapa fase, berapa alam. Disinilah letaknya manusia ini berbuat semau-maunya. Tapi kalau nanti paham tentang tahapan-tahapan ini, saya yakin manusia tidak akan berbuat semau-maunya. Pasti taat, pasti patuh kepada perintah Allah. Paham? Mulain. Doa yang banyak ya. 5 miliar. Tanggung-tanggung. Langsung kayak mendadak ini pulang kamu. Subhanallah. Pertama, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka Muhammad akan bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan Muhammad, ruh itu urusan saya, kata Allah. Maka sampai sekarang Bu, dokter apapun saya kalau ditanya, Dok, ruh itu di mana Dok? Nggak tahu. Di jantung Dok? Bukan. Di paru-paru? Bukan. Di mata? Bukan. Jadi ruh ini ada di Bapak tuh, nggak ada tempatnya Pak. Rahasia, nggak bisa dilihat. Kenapa? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Roh-roh Bani Adam itu ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Bukankah saya Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, engkau Tuhan kami bersaksi. Nah, itu alam pertama. Urusan Allah, ruh itu nggak usah dibahas lagi. Betul? Lalu datanglah ayat dengan sperma yang bercampur. Bukan bercampur dengan telur dan mentega. Tapi nutfah itu bercampur, punyanya perempuan bercampur dengan punya laki-laki. Ingat Pak? Hah? Ingat Pak? Ingat ya. Jujur ya, alhamdulillah. Ibu ingat Bu? Ingat Bu? Jangan pura-pura lupa Bu. Saya biar tua begini ingat.
Ingat saya Bu, tanggal-tanggalnya ingat Bu. Ini jadi setelah terjadi pernikahan, Allah katakan lagi, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Allah menciptakan manusia dengan sperma yang bercampur, punya bapak bercampur dengan punya ibu, ditanam di sini. Bapak hanya nyumbang, Pak nyumbang, paham? Itu ibu berat. Dulu di Singapura tuh Pak, kan dirubah bahasa itu. Dulu di Singapura itu rumah bersalin itu Bu, bacaannya tuh korban laki-laki. Di Malaysia korban laki-laki, kan dirubah bahasanya sudah. Tetap hospital melahirkan. Bu, Bu, setelah punya laki-laki ditanam di sini Bu, arba'ina summa arba'ina summa arba'ina, 40 hari 40 hari 40 hari, berarti 4 bulan. 4 bulan diselamatin biasanya kandungan, betul? Ada yang 7 bulan. Aslinya sebenarnya diselamat itu 4 bulan. Karena itulah penetapan ruh dikirim ke rahim ibu. Baru jantungnya itu getar jantungnya, tek tek tek. Bagus kata bidan. Balik 6 bulan periksa lagi, tek tek tek. Bagus getar jantungnya sampai 9 bulan. Dalam kandungan itu namanya alam yang kedua, alam kandungan. Maaf Pak, nggak jadi ya 2 miliar. Memang di kandungan toh, nggak mau keluar. Betul Bu? Betul Pak? Nih, setelah itu apa? Allah perintahkan lagi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibumu, rajakum, Allah yang mengeluarkan. Aslinya orang ini Bu, kalau tidak syak, orang ini tidak ragu-ragu, bayi akan keluar sendiri. Karena wallah akhrajakum, Allah maha kuasa. Betul? Tapi karena ibu ini khawatir, suaminya khawatir, pergilah ke bidan. Ya enggak apa-apa, berarti minta tolong sama bidan, diperiksakan, usaha, karena khawatir. Seandainya tidak khawatir Pak, bayi tetap keluar. Saya punya Mbak Yu, saya kalau melahirkan itu punya anak 9. Kalau mau melahirkan itu semuanya disuruh keluar dia. Setelah keluar semua sudah buka 8 menuju buka 9. Apa nggak tahu kamu ya? Buka apa? Itu yang tahu Bu ya, ya kan Bu? Itu kan diukur Bu ya. Itunya kan diukur, buka 1, buka 2 gitu Bu ya. Ini saya kan tanya sama dokter, dia jadi kiai ustaz nanya, buka apa itu? Ini Pak, ya, ada lidi, ada. Biasanya buka 9 sudah rambut kelihatan Bu. Hei, wallah akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah jadikan, Allah berikan pendengaran, penglihatan, akal atau hati. Bapak sama punya mata, punya kuping, telinga, punya akal atau hati. Betul? Setelah tua beda rezekinya. Di sini tidak boleh kita iri hati, karena alat dengan Allah yang diberikan sama. Betul? Ada yang bodoh, ada yang alim, tidak boleh iri hati. Kenapa?
alatnya sama. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Sama, mata sama di depan tempatnya. Kupingnya sama. Akal atau maknanya hati sama. Setelah begini, satunya punya Avanza, satunya jalan kaki. Yang jalan kaki nggak boleh iri hati. Karena apa? Matanya sama waktu lahir. Kupingnya sama. Bahan sperma pun sama nggak? Apa ada sperma dari tepung dengan mentega? Ada? Nggak ada. Dan sperma itu apa yang dimakan bapak dan ibu ya jadi mani. Udah. Itu pun kalau dijual ke pasar juga nggak laku. Betul? Coba bapak jual mani. Sperma kasih es. Laku nggak? Hah, laku. Di sini letaknya kita ingat kepada kejadian ini. Setetes air mani, penglihatan mata manusia menjijikkan dada gunanya. Tapi dengan kekuasaan Allah jadi bayi, betul? Keluar bayi. Ini berarti Pak menuju alam yang nomor 3. Kata yang 4 tuh barangkali benar, saya kata dia. Tunggu aja. Tunggu saja. Lalu kita hidup di dunia. Ibu dan bapak sekarang ini hidup di dunia, betul? Tapi bapak yang ibu hidup di dunia, kalau ibu sudah ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak ada kehidupan liberalisme, tidak ada kehidupan bebas. Cara berpakaian diatur oleh agama, cara ucapan diatur oleh agama, ekonominya diatur oleh agama, politiknya diatur oleh agama, betul? Pergaulannya diatur oleh agama. Kalau sudah ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka semua diikat oleh syariat, diikat oleh hukum. Betul? Betul, Bu? Sekarang Bu, saya lihat itu Bu, Masya Allah, perempuan cantik pakai kaos Bu, dilobangin sininya nih. Apa maksudnya kok minta yang dilobangin? Apa supaya gunungnya masuk AC di situ? Nggak paham saya. Itu bukan pakaian kita Bu. Ada lagi pakaian you can see. You kamu can boleh see melihat ketek. Baju itu laundress nggak ada lengannya. Laundress you can see, kaos you can see, ada nggak? Dipakai ke pasar. Perempuan, kalau kamu nggak ngerti bahasa Inggris, pakaian itu bahasa Inggris, you can see. You kamu can dapat see melihat apa? Ketek. Nggak tahu maknanya dipakai. Itu pakai orang Inggris, bukan pakaian umatnya Nabi Muhammad yang telah ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul? Betul? Kalau punya baju you can see, jangan dipakai di luar rumah, pakailah dalam rumah. Insya Allah bapak senang. Kalau punya tujuan cepat sampai. Mau ketawa Pak? Tujuan apa Pak? Ketawa dia. Ingat dia Pak. Ini kan dalangannya kan gampang Pak. Betul? Pakai di kamar Bu. Jangan dipakai ke pasar naik sepeda motor. Lengannya ngaku umatnya Nabi Muhammad tapi pakaian you can see. Betul? Pergaulannya tidak bebas, tidurnya pun tidak bebas. Ibu tidur jam 10 harus bangun jam 12 karena ada perintah ibadah duhur. Betul? Sholat isya tidur. Bangun, ada perintah sholat subuh. Tidur tidak bebas. Betul? Betul Bu? Bapak tahu ikan hiu? Di mana tempatnya? Laut. Ikan hiu Bu. Ikan paus tahu? Ikan paus di laut.
ikan paus di laut hidup bebas. Kata ikan paus, apa saja yang ada di depan mata saya akan saya telan apabila saya lapar. Cumi-cumi ada depannya, makan. Ikan tongkol, makan. Ikan kembung, makan. Ada udang, makan. Kata ikan paus, saya hidup bebas. Tapi dengan Mustafa Makmun, ikan paus saya pindahkan ke daratan Ketapang. Pertanyaannya, ikan paus yang di laut saya naikkan, saya pindahkan ke depan masjid musola, ke depan musola ini. Pertanyaannya, mati apa hidup? Kenapa mati? Karena pindah alam, dari alam air pindah ke darat. Lihat lagi macan-macan di Sumatera itu. Kata macan ini Sumatera itu, apa yang ada di depan saya akan saya telan, kata macan. Rusa saya makan, kambing saya makan, monyet saya makan, kata macan. Saya bebas. Apa ke kuburan? Sebelum dikubur, ibu ngomong apa? Ngomong apa di situ? Wa in kana sayyi'atan ya wailaha ila aina tadhabuna biha. Yang dengar kata-kata ini hanya burung, kucing, kambing, sapi. Manusia tidak diperdengarkan oleh Allah jeritan mayit itu. Kenapa? Kalau diperdengarkan kepada manusia, maka manusia tidak akan dikubur. Tidak akan dikubur oleh anaknya. Kasihan tuh ibunya jerit-jerit, kasihan bapaknya jerit-jerit. Yang dengar itu ayam, burung, kambing, sapi. Dengar tuh. Ini bu, wa in kana sayyi'atan ya wailaha ila aina tadhabuna biha. Aduh, aku celaka, mau dibawa kemana saya ini? Karena dari alam dunia sudah merasa bebas, akan menuju ke alam kubur. Betul? Betul? Tapi sebaliknya, wa in kanat salihatan qaddimuni qaddimuni qaddimuni. Kalau si mayit itu perbuatannya bagus, dia bilang qaddimuni, segera aku kubur, segera aku kubur. Tidak perlu menunggu anak saya yang ada di Kayung, tidak perlu nunggu anak saya yang di Pontianak, biarin dia tinggal saja, segera saya kubur. Karena apa? Karena pemandangan ukhrawiyahnya, pemandangan alam barzahnya ditampakkan oleh Allah, Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Paham? Manusia bakal mati. Yang kaya, pejabat, orang alim, anak muda, orang miskin, perempuan, laki-laki, orang banci. Sebutkan siapa yang tidak mati? Ya betul Allah Jong. Kalau Allah mati, matahari itu jatuh, karena gak ada yang ngatur. Kalau Allah mati, bintang rontok. Kalau Allah mati, kamu ikut mati. Betul? Betul bu? Pinter anak ini. Allah yang tidak mati katanya. Pinter. Teruskan pinternya ya. Bu, bu, tuh di belakang tuh, bu. Semua bakal mati. Yang kaya mati, yang pejabat mati, yang orang alim mati, semuanya mati. Mati ini masuk ke liang kubur, alam nomor 4 pak. 4 miliar gagal. Kasian lu. Paham? Kata ibu tuh, mudah-mudahan saya teman. Kalau saya yang benar, saya punya 5 miliar. Besok rumah saya bongkar. Persilakan berpikiran bu, tak enggak apa-apa, boleh. Boleh nggak? Boleh. Alam kubur, selesai kan? Jangan ada anggapan almarhum wafat pada hari Senin,
dikebumikan pada hari Selasa menuju ke tempat peristirahatan. Bodoh, kok mati istirahat? Mati istirahat katanya Pak. Malaikat Mungkar wa Nakir tuh nganggur apa? Pensiun. Malaikat Mungkar wa Nakir ditugaskan untuk periksa mayit dalam kuburan, maka ditalkinin, betul? Gara-gara dengar itu, gara-gara apa mati istirahat, nggak apa-apa, nggak sholat, nggak puasa, mati istirahat. Macem-macem mati istirahat dari mana? Mati istirahat, betul? Yang didengar begitu itu Bu. Mati bukan istirahat, tapi diperiksa oleh malaikat Mungkar wa Nakir, betul? Betul Bu? Betul Bu? Betul Pak? Mati bukan istirahat, diperiksa. Ada juga orang yang maksa sama saya. Memang orang mati itu tidak ada istirahat Pak Kiai. Oh kamu mau istirahat? Mau Pak Kiai. Kalau mau saya tunjukkan. Bu, maukah ibu nanti kalau mati istirahat? Mau nggak? Nggak mau juga. Bapak-bapak, mau nggak Pak? Bapak nanti wafat termasuk yang istirahat, mau nggak? Mau. Ibu nggak mau? Mau. Siapa Pak Kiai kalau wafat itu istirahat? Kata Al-Quran, ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wassuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu minallah wa kafa billahi alima. Nabi Muhammad istirahat, dokumen, mau lagi check in periksa lagi Bu, di gate periksa lagi, boarding, naik pesawat periksa lagi oleh pramugari benar apa tidak. Itu pemeriksaan dokumen lengkap, duduk terbang wing sampai nanti kira-kira seperti itu Pak. Mana protokolnya? Protokolnya? Siapa namanya Pak? Pak Zainal. Saya bikin contoh Pak ya. Ya enggak mungkin mau memukul saya dia. Masa orang tua dipukul kan kasihan. Ubannya banyak saya. Pak Zainal. Zainal. Ya. Perintah pertama, dokumen diperiksa. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca catatanmu. Catatan dari mana? Dari malaikat Atid dan Raqib Bu, di sini. Disuruh baca nanti Bu di hari kiamat. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma, cukup dirimu sendiri pada hari ini untuk dihisab oleh Allah. Pak Zainal periksa dokumennya. Sholat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, baca Qur'annya bagus, sama tetangga bagus. Di bawah ada catatan Bu, hutang tidak bayar. Pak Zainal dokumen tidak lengkap, nyingkir, cari tuh orang yang dihutangin tuh sampai ketemu. Makanya jangan lari dari hutang. Hutang di Ketapang, lari ke Pontianak, kejar Pontianak, lari ke Sambas, cari di Sambas, lari ke Jakarta, mati di Jakarta. Bahaya tak bahaya? Jihadu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dainah. Orang yang berjuang di jalan Allah diampunin semua dosanya, illa daina, kecuali hutang. Allah tidak mau ikut campur. Betul? Dan hutang tidak bisa ditebus dengan istighfar. Punya hutang 1 miliar tidak bisa ditebus dengan istighfar. Kalau memang hutang bisa ditebus dengan istighfar, Musofat Makmun besok mau hutang. Betul? Siapa yang kaya di sini? Hah? Pak Haji Ismail, saya ngutang sama dia.
1 miliar saya ngutang. Saya bayar dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dambil adim, la yaghfir dunuba illa rabbul alamin, astaghfirullahaladzim. Lunas hutang 5 miliar. 1 miliar. Enak. Maka tak bisa. Tidak bisa hutang itu dengan istighfar. Ngerti Bu? Hutang itu bayar. Dokumen tidak lengkap. Nyingkir. Cari itu. Mencari orang yang dihutangin Pak, 1 orang aja Pak, belum tentu 100 tahun ketemu, belum tentu 200 tahun ketemu. Ibu kan tidak ngerti mahsyar, dianggap mahsyar bangkit lalu anti ke surga. Enak aja. Mahsyar, alam mahsyar ini luas Pak, apalagi yang kaya. Yang kaya nih hati-hati, lebih lama daripada yang miskin. Kalau yang miskin cepat masuk surganya. Kalau yang kaya itu Pak, di stop. Yadkhulul fuqara'ul jannatah qoblal aghniyai bi khamsi mi'ati amin. Orang miskin akan masuk ke surga sebelum orang kaya 500 tahun. Orang kaya di stop oleh Allah. Ditanya dulu, dari mana kamu duitnya? Disalurkan kemana? Bagaimana masjidnya? Bagaimana fakir miskinnya? Bagaimana anak yatimnya? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Maka kata Rasulullah, singkat Rasulullah itu, mut fakiran wala tamut ghaniyan. Matilah kamu dalam keadaan miskin, jangan kamu mati dalam keadaan kaya. Ditanya, bagaimana caranya? Saya sudah kadung punya duit 10 miliar. Kan kaya saya ini. Diatur oleh kitab. Kata kitab, 2/3 ahli waris bagi-bagi. 1/3 kasihkan masjid, kasihkan pondok pesantren, kasihkan madrasah. Lalu orang tadi numpang di anak yang tertua, lalu mati. Mut fakiran, dia mati miskin. Harta sudah dibagi-bagi ahli waris semua, habis. Yang 1/3 sudah ditanam di masjid, ditanam di madrasah, ditanam sama anak fakir miskin. Mut fakiran wala tamut ghaniyan. Mati dalam keadaan kaya, nanti hisapannya berat di hadapan Allah. Mau jadi orang kaya apa orang miskin? Hah? Kalau Musufan mau tetap jadi orang kaya ya, tak apa-apa. Tidak apa-apa Bu, jadi orang kaya Bu. Yang penting zakatnya benar, sedekahnya benar, penyalurannya benar, betul? Tidak apa-apa. Yang celaka itu zakat tidak benar. Nah, ini yang bahaya. Lalu tetangganya lapar, nggak dikasih beras, bahaya nggak? Hei, ibu punya duit, punya beras 3 karung Bu ya, Bu. Ibu punya beras 3 karung. Ada tetangganya nggak makan 4 hari. Itu juga diancam neraka Pak. Diancam apa Bu? Neraka Bu. Masalakakum fi sakor qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imu miskin. Kami dahulu tidak termasuk ngasih makan sama fakir miskin, sama masuk neraka sakor. Betul Bu? Dokumen diperiksa Bu nanti di hari kiamat. Siapa lagi contohnya nih ya? Nah, saya sendirilah. Musafan Makmun. Ya, ikra kitabaka. Kafa binafsikal yauma alaika hasibah. Dakwahnya bagus, dikirnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus. Catatan di bawah Pak, ternyata Musafan Makmun ngambil tanahnya orang 1 jengkal, panjangnya 500 meter. Dokumen tidak lengkap, nyingkir kata Allah. Jadi kalau ada orang ngambil tanahnya orang 1 jengkal Pak, 500 meter Pak, 7 lapis bumi, nanti dari kiamat dikalungin di lehernya. Dan cari itu yang punya itu. Maka mentang-mentang tanah mahal, dulu tidak berharga, nggak dihitung-hitung, setelah mahal baru rebutan tanah. Ada nggak? Ada tak ada? Ada. Ingat, dokumen mau diperiksa.
Maka kita hidup ini bikinlah dokumen-dokumen yang bagus. Betul Bu? Ibu jangan menfitnah tetangganya, ibu jangan ngadu domba. Insya Allah dokumen lengkap. Sholat bagus, zakat bagus, puasa bagus, hatinya bersih, dokumen lengkap menuju dua alam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Al-ayah. Digiring Bu, orang-orang yang ingkar terhadap Allah, melalaikan perintah Allah, tidak mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran, tidak mengikuti fatwa-fatwa Rasul-Rasul dan para ulama-ulamanya, maka dia digiring berbondong-bondong menuju ke nerakanya Allah. Na'udzubillah. Itu alam yang nomor maaf, yang 5 gagal ya. Kan gagal. 5 gagal, yang 2 gagal, yang 4 gagal. Tinggal satu lagi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Digiring orang-orang yang takut kepada Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, mereka takwa takut kepada Tuhan mereka, digiring ke surga berbondong-bondong juga. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Bapak dengan pengajian ini termasuk wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Amin Bu. Amin. Ini tembus Bu ke langit. Ini peringatan Isra dan Mi'raj. Ini perbuatan yang paling disenangin Rasulullah. Rasul itu paling senang orang keluarga. Saya sekeluarga, mudah-mudahan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Paham Pak? Paham Bu? Hidup bikin dokumen yang bagus supaya nanti alam kita surga, bukan alam api neraka. Maukah Ibu? Masuk ke neraka, terakhir masuk ke surga, atau langsung masuk ke surga? Milih yang mana? Kalau masih ada iman Bu ya, ada iman, ada iman di dada ibu. Ibu tidak sholat, ibu tidak puasa. Bapak tidak puasa, tidak sholat, umpamanya. Tapi ada iman di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu masih punya harapan masuk ke surga Pak. Cuman dicuci dulu di api neraka. Nanti lama-lama, tidak lama, paling 10.000 tahun. Bu, berapa Bu? Cuci di situ. Kata Quran Bu, bagaimana orang di situ? Yastarihuna fiha Rabbana ahrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadir faduku fama lidh-dhalimina min nasir. Hum yastarihuna fiha, mereka menjerit dalam neraka. Menjerit. Hum yastarihuna fiha. Rabbana Allah, ahrijna, keluarkan kami ya Allah dari neraka ya Allah. Na'mal solihan, kami akan berbuat baik ya Allah. Kemarin saya tidak sholat ya Allah, sekarang mau sholat ya Allah. Kemarin saya tidak bayar zakat ya Allah, sekarang mau bayar ya Allah. Kemarin saya tidak puasa, sekarang mau berpuasa ya Allah. Kemarin saya dengki ya Allah, sekarang tidak ya Allah. Itu nanti merayu Allah seperti itu. Kum yastarihuna fiha Rabbana ahrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal, lain dengan perbuatan yang kemarin ya Allah. Itulah nanti isinya orang api neraka, menyesal di atas penyesalan. Ibu ada kesempatan hidup, bapak ada kesempatan hidup,
jangan disia-siakan dalam kehidupan ini. Betul? Betul? Banyak ayat-ayat yang menyesal, Pak. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya engkau melihat orang-orang pendosa-pendosa itu mati bawa dosa, seandainya kau melihat walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, menundukkan kepala mereka di hadap rumah parkir, hebat, warnanya putih atau hitam. Jam 12 malam ada orang ketok pintu, tok 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 tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, minta tolong Pak Haji ya, pinjam mobilnya Pak Haji, ini istri saya mau melahirkan Pak Haji. Pak Hajinya memang bagus, dermawan, nggak sayang sama harta, kendaraan. Ini kuncinya. Dikasih kuncinya, buka pintunya. Disetater, nggak bisa. Dilihat, bensinnya nggak ada. Buka kap, akinya nggak ada juga. Dilihat lagi, bannya kempes. Kira-kira Avanza itu ada gunanya nggak? Ada gunanya Bu? Nggak ada gunanya. Maka Islam yang kita banggakan jangan seperti contoh-contoh yang saya berikan. Boleh ibu bangga dengan Islam, asalkan isi dengan keimanan, isi dengan ketakwaan, isi dengan amal saleh, isi dengan akhlakul karimah, baru bangga beragama Islam. Betul? Kalau hanya bangga beragama Islam, tidak diisi keimanan, ketakwaan, amal soleh, akhlakul karimah, saya khawatir KTP-nya masuk Islam, KTP-nya masuk surga, orangnya saya tidak ikut campur, nggak tahu dari mana dia masuknya. Tak boleh kiai menentu KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka, tidak bisa. Masuk neraka, surga hakullah, betul? Masuk neraka dan surga adalah fadl Allah, kurnia Allah, bukan ditentukan oleh manusia. Betul Bu? Ayo Islam kita bangga dengan syarat isi dengan iman, isi dengan takwa, isi dengan amal saleh, isi dengan akhlakul karimah. Baru ibu bilang saya bangga beragama Islam. Bapak bangga beragama Islam karena isi iman, isi takwa, isi amal saleh, isi akhlakul karimah. Amin. Amin. Inginkah Bapak masuk ke surga? Inginkah Ibu masuk ke surga? Bersama siapa? Bersama suami? Bersama siapa? Anak? Itu jawabannya, saya masuk surga ingin Pak Kiai, dengan suami, dengan anak ya, dengan anak. Memang anaknya punya kunci surga. Bapak ingin masuk surga dengan siapa? Hah? Dengan siapa? Kok ditanya? Ingin masuk surga dengan siapa? Hah? Dengan amal. Memang amal kamu sudah cukup? Sudah cukup masuk surga? Yang jelas begini Bu, Ibu ini masuk surga pasti dengan Rasulullah, betul? Dulu kita diajar di madrasah itu, Miftahul Jannah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga di tangan Nabi Muhammad. Betul? Cuma saya nanya, nanti ibu mau masuk ke surga, bapak mau masuk ke surga,
Apa ada di sampingnya Nabi Muhammad, apa di belakangnya? Belakang. Belakang. Saya tanya, jasa apa terhadap Islam? Bisa jawab? Kejujuran. Kejujuran. Hanya jujur jasanya. Nggak bisa. Mustafa Makmun, bapak, ibu tidak pantas masuk ke surga di sampingnya Rasulullah dan di belakangnya Rasulullah. Malu, tidak pantas karena belum berjasa. Siapa yang pantas? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman pantas. Rasulullah wafat diganti oleh Sayyidina Abu Bakar, berjasa Pak, pantas. Di belakangnya lagi orang Ketapang. Hah? Ibu Ketapang. Enggak pantas. Mustafa Makmun, enggak pantas. Siapa yang pantas Pak Kiai yang ada di belakang ini? Yang pantas di belakang ini adalah orang yang wafat di perang Badar, orang yang wafat di perang Uhud, perang Handak, perang Tabuk. Pantas dia di belakangnya. Kena waktu dia rela istrinya jadi janda, rela anaknya jadi yatim untuk membela kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menancapkan kalimat tauhid demi peperangan Uhud dan Badar. Betul? Berkorban dia, pantas di belakangnya. Di belakang itu bapak belum pantas Pak, ibu belum pantas, Mustafa Makmun belum pantas. Siapa yang pantas di sini? Siapa? Yang pantas di sini adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Abu Hanifah. Pantas madhab kita. Betul? Susul lagi para wali, termasuk Syekh Jailani pantas di situ. Bapak di belakang itu belum pantas. Ketawa dia. Belum pantas. Apa jasanya ibu? Kok langsung di belakangnya dia? Mustafa Makmun belum pantas. Bapak belum pantas. Siapa yang pantas? Nah, yang pantas berada di sini adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Lalu kalau di Jawa itu disebut lagi Kiai Nawawi Banten. Lalu Syekhona Holil Bangkalan. Deretan ulama-ulama itu terus belakang, baru bapak dan ibu pantas ada di belakangnya, berarti ikut gurunya. Murid ikut gurunya, pantas ada di belakang Bu, tidak apa-apa. Betul? Yang penting murid ikut gurunya, gurunya ikut gurunya, gurunya ikut gurunya, merupakan mata rantai dengan Rasulullah. Tidak putus rantainya dengan bingkai Islam ahli sunnah wal jamaah. Kalau bapak sudah ikut aliran sesat, aliran yang tidak bertanggung jawab, aliran yang tidak ada dalil dan kaidahnya, bapak ikut, berarti sudah putus mata rantai dengan Rasulullah. Na'udzubil. Maka mata rantai kita dengan Rasulullah diikat dengan Islam ahli sunnah wal jamaah. Pertahankan ini rombongan masuk ke surga, dipimpin kuncinya oleh Rasulullah. Betul? Betul tidak betul? Betul tidak betul? Maka ini yang perlu saya sampaikan kepada para bapak sekalian. Terakhir, Bu, Pak, masjid mau dibangun. Nggak usah debat dulu lah, mau bangun tidak bangun. Bangun masjid Pak, mau tidak bangun masjid, nanti sudah musyawarahnya nanti.
mana bawa kemaslahatan. Betul? Betul tidak betul? Yang penting tuh tidak usah bercekcok masjid itu. Bikin masjid ini tidak masalah. Yang penting nanti Jumatannya saja bermusyawarah. Itu aja. Di Mekah itu masjid banyak. Masjid Kucing, masjid ini, Masjid Ibrahim, Masjid Ahmad. Masjid banyak, tidak masalah masjid banyak itu. Yang penting Jumatannya yuk kita kompak. Di mana Jumatan yang pertama kali diadakan? Sana, ya sana Jumatannya. Lama enggak muat. Kalau kehujanan jemaahnya dianggap darurat, dirikan masjid di sini Jumatan, dirikan Jumatan. Namanya muskilat, musyawarah. Paham? Nah, sekarang nih niatnya Pak, Bapak ini mau dimintain DP. Tahu DP? DP. Berapa saja terserah. Yang paling bagus itu jangan dilihat. Ambil, lempar. Itu namanya orang ikhlas. Pak Kiai, orang ikhlas kayak apa Pak Kiai? Jawabannya paling gampang kalau saya. Umatku, orang ikhlas itu kayak orang berak. Berak ditinggal sudah nggak mikir-mikir lagi. Betul ya? Ada orang berak dipikir gitu, dilihat. Ada nggak? Ya itu ikhlas. Berak, udah nggak dipikir lagi tuh. Nah, begitu orang ikhlas namanya. Mau dicontoh apa lagi Pak ikhlas? Ya itu ikhlas. Bapak berak kan, berak. Kan ditinggal tuh, nggak dilihat. Tuh sayang keluar. Betul Bu? Itu namanya ikhlas. Nah kira-kira begitu, jangan hitung-hitungan. Ada duit sama duit tambah, jadi atau tidak jadi tergantung takdir Allah. Betul? Nah, tolong yang bertugas mulai bergerak. Mulai dari belakang sana dulu itu maju ke depan biar nggak lari. Betul Bu. Cara saya dulu begitu di Jawa Barat. Mulai dari belakang dulu, mulai baru ke diri. Ayo cepat. Yang bertugas cepat. Ikutin saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan kumpul. Sana kamu sebagian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak kalau mau foto bersama untuk berdiri. Depan. Allahumma salli ala Muhammad.
يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم فيما كنذيل لو صادفتني من لدنك عناية لا زور طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع الآسك تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول